Halo ICC Youth, kita siapin hati kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan lagu ini, oke? Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sekali lagi kita nyanyiin, oke? Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. ICC Youth, apa kabar kalian semua? Kalian pasti baik-baik aja kan? Nah, hari ini gue semangat banget kita ketemu di ibadah youth di minggu yang ini, oke? Nah, kenapa? Karena hari ini yang sharing adalah Sydney. Sydney itu adalah seorang gitaris yang hebat. Dia melayani kita di dalam ibadah youth, dia main gitar.
Dan juga dia adalah seorang baker. Wow, dia mau jadi professional baker loh guys, bener kan? Doakan ya guys. Amin. Oke, guys, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah sama-sama Tuhan. Semua karena berkat-Mu Tuhan, dan sekarang kami mau dengarkan isi hati-Mu yang sudah Kau taruh di dalam hati Sydney Tuhan, yang akan disampaikan buat kita semua Tuhan. Siapkan setiap hati kita, setiap telinga yang mendengar Tuhan untuk boleh menerima benih firman-Mu dan boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dan berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, Sydney, apa kabar? Baik dong, pasti. Oke, semangat ya. Siap. Kamu siap? Siap. Oke, silakan Sydney. Oke. So, gue bakal sharing buat kalian hari ini. Gue bakal mulai dengan satu pertanyaan. Pernah nggak kalian sadar waktu kalian happy, healthy, punya positive energy, kalian ngerasa hidup kalian itu run smoothly? Oke, yes, gue yakin kalian pasti pernah ngerasain itu. Tapi, as long as you are in the right path and you remember that the God's will and the word of God over your life, you will have a place where you are being a blessing, also favor. Buat kalian yang nanya, apa sih favor? Oke, favor is letting Holy Spirit to supernaturally act in our behalf. Apa artinya? Favor juga yang memprotek kita. Favor juga yang memberi kita kehidupan. Kasih kita nafas, untuk kita berdiri, even untuk melakukan hal-hal lainnya. See, how amazing is God's favor. Gue bakal namain lagi. Favor is kindness. Favor is peacefulness. Favor is prosperity. Favor is loving each other. Okay, walking in God's favor is not always easy. Tapi, kalau kalian menjalaninya dengan hati yang sukacita, happy, you will be living a happy and fulfilled life. Amazing. Well, life won't be as smooth as we expect. But if you walk in God's favor, believe it, you will be able to walk through the storms. Okay. Waktu kita pilih to follow the word of God, believe that the quality of our life will improve. Ya. Hidup ini emang gak segampang yang kita pikirin. Tapi, as long as we live positively, selflessly, and give your life to God, good things will happen. So, also, positive mind. Positive mind juga akan berpengaruh. Jadi, kalian harus have your mind control. Gue bakal kasih tahu positive mind yang seperti apa yang kalian perlu. Positive mind is what makes you focus on your mind. Contohnya, gue bakal kasih contoh, kalau kalian punya positive mind, kalian bakal bisa manage your stress. Gimana caranya? Caranya dengan menyalurkan ke hobi, and slowly think about it, and you will take a good action. Also, kalau kalian udah ambil action yang baik, gue yakin kalian pasti bisa melewati itu. Tapi, in the other hand, kalau pemikiran kalian negatif terus, kalian bakal stuck. Karena kalian berputar di circle yang sama berulang-ulang. Dan masalah yang lu hadapi bakal gak beres-beres. Okay? So, don't put too much tension in your problems. Okay. And the words you tell yourself matters. So watch out
with your minds, thoughts, and words. Walking in the favor of God only happens when you trust and follow God. When you follow the word of God, you will be blessed. Also, your life will be a blessing for others. Sedangkan kalau kalian nggak berjalan dengan favornya Tuhan, you will leave God's favor behind. Oke, gue bakal close dengan 2 ayat. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow, God will always control in our life. Last one, Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu, mu-Nya Tuhan, akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka, dan engkau yang akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Wow. So, we have to walk in the favor of God, believe that God will take control in our life, and surrender all to Him. Amin. Wow, so good Sydney. Jadi memang Sydney. Jadi kalau kita tinggal di dalam favornya Tuhan, kita bisa ngerasain yang namanya damai sejahtera, prosperity, right? Seperti apa yang tadi Sydney bilang. Tapi iblis itu nggak suka. You know guys, iblis itu kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap anak-anak Tuhan. Kita yang hidupnya penuh damai sejahtera karena kita tinggal di dalam favor Tuhan, kita bisa ngalamin masalah, right? Masalah itu bukan dari Tuhan. Kalian tahu nggak? COVID is not from God. COVID happen because our fallen nature. Karena udah bertahun-tahun, berabad-abad, centuries, kita hidupnya di dalam dosa, manusia hidup dalam dosa, banyak penyakit segala macam muncul, akhirnya bermutasi dan akhirnya jadi COVID. Itu COVID bukan dari Tuhan guys. Itu karena our fallen nature. Dan sekarang it hits us, right? Tahun 2020 COVID masuk dan mengejar dan mencoba menghancurkan hidup kita. Tapi cuma orang-orang yang hidup di dalam favor Tuhan, dia bisa tetap maju terus. Guys, COVID itu dipakai sama iblis. COVID bukan dari Tuhan, tapi itu bisa dipakai sama iblis. Iblis itu nyerang ke pikiran kita untuk menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari favornya Tuhan. So guys, tadi seperti yang Sydney juga udah bilang, untuk kita bisa terus survive, kita terus maju di dalam Tuhan, kita masih tinggal di dalam favornya Tuhan. Jadi kita harus terus memelihara hubungan kita sama Tuhan, right Sydney? Intimacy with God is very, very important. And God will help us to keep our mind positive, right? Amin. Oke, guys, sampai di situ ibadah kita hari ini. Sebelum kita bubar, kita doa dulu, oke? Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk your favor, untuk perkenanan Tuhan atas kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan, Kau yang membawa kami Tuhan untuk berjalan terus sejauh ini. Kami percaya Kau juga tidak akan meninggalkan kami. Kau akan terus membawa kami berjalan maju ke depan di dalam perlindungan tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pekerjaan hebat yang Kau jadikan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh beribadah dan kami boleh memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau tetap tinggal di dalam favornya Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam intimasi dengan Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Setiap teman-teman youth di rumah dimanapun mereka berada. Setiap kami Tuhan untuk dapat terus menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan, kami tahu Kau juga ada dekat bersama dengan kami Tuhan. Mampukan kami untuk dapat menyadari kehadiran-Mu Tuhan di dalam setiap aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Sehingga kami boleh
tetap berpikir positif Tuhan di tengah-tengah masalah yang ada Tuhan. Sehingga kami tetap menjaga hubungan yang intim dan tinggal di dalam favor-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, guys, keren banget Sydney. Minggu depan kita juga ada pembicara lain, siapa dia? Stay tuned. Oke, stay tune. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman. Bye-bye.